Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, yaitu bekerja dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengistiqomahkan kita di jalannya untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Adapun tema kita pada hari ini adalah berprasangka baik kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka baik itu, yang pertama kita harus ketahui adalah kita harus dapat memaknai takdir dan husnuzon kepada Allah. Apa itu takdir? Takdir adalah segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik itu yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi. Kadang-kadang setiap manusia itu dia lupa bahwa dirinya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ujiannya itu ada dengan harta, kemudian diuji dengan sakit, kemudian diuji lagi oleh mungkin kehilangan pekerjaan atau bahkan kehilangan orang yang dicintainya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukurannya, menurut kadarnya, menurut takdirnya. Itu Quran surah Al-Qamar ayat 49. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Artinya apa? Ketika kita sudah ditakdirkan sesuatu oleh Allah, itu semua berdasarkan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua terjadi karena ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui takdir itu, selanjutnya kita juga harus berhusnuzon terhadap takdir yang terjadi pada diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan setiap yang ditetapkan Allah ada kadar-kadarnya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya apa? Boleh jadi kita tidak menyukai atau membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kita.
Dan boleh jadi pula kita mencintai sesuatu, kita menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi diri kita. Dan Allah Maha mengetahui, sedang kita tidak mengetahui. Hadirin pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seringkali salah dalam menafsirkan takdir yang terjadi pada diri kita. Kita lupa bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan kepada diri kita yang terbaik di depan. Namun kita seringkali salah ketika kita mendapatkan kesusahan. Kita meyakini bahwa kenapa ini ya Allah? Kenapa harus aku? Kenapa sebagai aku yang harus mendapat? Kenapa tidak orang lain? Ini dikatakan kenapa? Karena manusia lupa dan dia tidak mengetahui makna dari takdir tersebut. Dan kemudian dia tidak berprasangka baik kepada Tuhannya. Hadirin pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari surah Al-Baqarah ayat 216 tadi kita bisa dapat mengambil hikmah bahwasannya apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Allah. Apa yang menurut kita buruk itu bisa jadi yang terbaik menurut Allah. Kita nggak tahu apa-apa, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita jalani dalam hidup ini bisa menjadi tolak ukur supaya kita menjadi manusia yang lebih baik dan paham akan takdir dan pentingnya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Di segmen yang pertama tadi kita sudah membahas tentang makna dari takdir dan pentingnya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian di segmen yang ini kita akan membahas tentang hikmah dan keutamaan berprasangka baik terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang faham tentang takdir ini dan orang yang berhusnuzon kepada Allah adalah bukti iman yang tinggi. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Apa artinya? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 ini kita bisa mengartikan bahwasannya setiap yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai kita. Kenapa? Allah tahu hambanya itu banyak salah dan dosa. Hambanya itu lalai dalam sesuatu. Nah, kenapa Allah menjadikan dengan mengingatnya saja hati kita bisa menjadi tentram? Itu karena Allah ingin mengasih pahala kepada kita walaupun dosa kita banyak. Jadi hal terkecil saja itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La taqnatu mir rahmatillah." Janganlah engkau berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita lakukan, jangan pernah kita berputus asa atas rahmat Allah. Hikmah
yang terjadi ketika kita berprasangka baik kepada Allah. Allah tuliskan di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah Nabi terdahulu, terutama kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu saat waktu kecilnya beliau dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Beliau difitnah, beliau di dalam penjara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Dalam hikmah kasus Nabi Yusuf ini, apa yang diberikan Allah setelah itu? Nabi Yusuf yang tadinya diuji Allah, memiliki saudara yang jahat, kemudian dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Apa setelahnya? Nabi Yusuf menjadi penguasa besar di Mesir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Jadi hikmahnya adalah ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar yang akan kita dapatkan nantinya. Sabarnya kita akan Allah lihat. Sabarnya kita akan Allah berikan gantinya yang lebih baik. Dalam kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 100. Ini adalah perkataan Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan bahwasannya Nabi Yusuf itu difitnah dan lain sebagainya. Apa kata Nabi Yusuf? Sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku. Nah, jadi hadirin pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, Nabi Yusuf tetap berprasangka baik pada Allah. Padahal dia sudah merana di dalam penjara. Sudah sakit badannya, dimasukkan saudara-saudaranya ke dalam sumur. Namun dia tetap tegar, tetap berprasangka baik kepada Allah. Kemudian keutamaan berprasangka baik terhadap takdir Allah adalah yang pertama, kita menumbuhkan optimisme dan keteguhan iman. Orang yang optimis itu pasti memiliki tantangan hidup yang lebih tenang karena mereka punya harapan hidup yang lebih hebat. Orang yang optimis pasti hidupnya akan lebih tenang dan tentram. Ketika dia menjalani hidup, walaupun ada ujian, dia akan mengatakan, mudah-mudahan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Seperti itulah orang yang memahami makna dari takdir dan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Menumbuhkan ketentraman jiwa. Nah, ketika jiwanya tentram, insya Allah dia tahu bahwasannya jiwa itu bisa menjadi acuan. Manusia bisa menjadi gila ataupun tidak. Tapi ketika jiwa orang yang memahami takdir Allah dan husnuzon kepada Allah, insya Allah dia akan terus mengatakan bahwasannya semua pasti ada gantinya yang lebih baik. Kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan kita lebih taat kepada Allah, menjadikan kita lebih tahu bahwasannya setiap yang Allah larang itu tidak boleh dilakukan. Setiap yang Allah perintahkan itu yang harus kita kerjakan. Masyiral muslimin, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Baiklah, jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut di segmen yang ketiga, yaitu cara menumbuhkan prasangka baik kepada Allah. Di segmen sebelumnya kita telah mengkaji bahwa
pentingnya memaknai takdir dan berhusnuzon kepada Allah. Dan kemudian kita mengetahui hikmah di dalamnya setelah kita berhusnuzon kepada Allah. Dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah." Artinya apa? Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah berikan petunjuk kepada hatinya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Nah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala berpesan bahwa ketika kita menjalani hidup itu, ketika kita ditimpa musibah, musibah itu pun atas izin Allah. Dan kalau kita sabar dan kita beriman kepada Allah, kita tahu bahwasannya segala sesuatu itu terjadi karena izin Allah, maka kita akan mengatakan mudah-mudahan Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, kemudian cara menumbuhkan prasangka baik kepada Allah ini yang pertama adalah kita harus benar-benar mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Kita harus tahu bahwasannya Allah itu maha baik, maha bijaksana, maha pengasih, kemudian maha penyayang, maha kaya. Ketika kita ditimpakan kesusahan ekonomi, kita tahu bahwasannya Allah maha kaya. Itulah yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kekayaan. Ketika kita ditimpa penyakit, kita tahu bahwasannya Allah maha menyembuhkan. Kita minta kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mulai tidak tahu arah, hilang arah, maka kita kembali kepada Allah. Kita tahu bahwasannya Allah maha pengasih dan Allah maha penyayang. Kemudian ketika kita sudah mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, yang kedua, perbanyaklah zikir dan doa kepada Allah. Nah, dalam Quran tadi sudah diabadikan bahwasannya ketika kita hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Maka yang kedua di sini, perbanyak zikir dan doa. Kita banyak mengingat Allah, kita banyak berzikir kepada Allah dan banyak berdoa. Karena setiap kesusahan yang kita lewati, kalau kita tetap berdoa dan terus berzikir kepada Allah, niscaya Allah akan membuat kita menjadi lebih tenang. Allah akan membuat kita menjadi lebih tentram hidupnya. Karena apa? Ketika kita dilanda kesusahan, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan sesuatu yang lebih baik dari kita. Nah, kemudian yang ketiga, melihat ujian sebagai kasih sayangnya Allah. Ketika kita dilanda dengan ujian, kita harus mengetahui bahwa ujian itu bukan hanya menjatuhkan kita, namun ujian itu akan menaikkan derajat kita. Kita jangan lupa bahwasannya ketika Allah ingin menguji satu kaum, maka Allah kalau mau menaikkan derajat satu kaum itu, Allah akan mengujinya dengan kesusahan. Jadi kalau kaum itu sabar, insya Allah akan naikkan derajatnya. Allah akan perbaiki hidupnya. Mungkin kita nggak tahu, ada orang yang mungkin kehilangan pekerjaan pada saat ini. Mungkin saja dia kehilangan orang yang dicintainya pada saat ini. Tapi ketika dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan lebih tenang. Karena orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tentram, hatinya dingin. Karena Allah Subhanahu wa taala mendinginkan hatinya, Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala yang rusak dari hidupnya. Hadirin pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, dalam Quran dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Ana inda zonni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita berprasangka Allah itu akan mengganti sesuatu yang lebih baik untuk diri kita atas kesusahan yang kita alami, maka niscaya akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Namun kalau kita berprasangka buruk pada Allah, maka keburukan itu yang terus berdatangan kepada hidup kita. Maka jadilah orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah. Ana inda zonni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku, kata Allah. Jadi mudah-mudahan kita ini jadi manusia yang taat kepada Allah dan terus berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang dibilang dan dikatakan Allah, kemudian apapun yang terjadi pada hidup kita, kita dapat mengetahuinya. Kita dapat mengetahui bahwa ada kebaikan setelah itu. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra. Dan sebalik kesulitan pasti ada kemudahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di penghujung acara ini, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apapun yang terjadi pada hari ini dan apapun yang terjadi pada hidup kita, jika dilanda kesusahan, kita harus paham bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu yang lebih baik untuk diri kita di kemudian hari. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan hidup kita, memperbaiki hidup kita. Apa yang telah rusak Allah akan perbaiki, apa yang telah hilang akan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan semua pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Apapun yang terjadi pada hidup kita, tetaplah terus untuk beribadah kepada Allah. Jangan lupa bahwasannya setiap sesuatu yang terjadi akan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Setiap kehilangan akan Allah ganti. Setiap yang pergi akan Allah gantikan dengan sesuatu yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.